Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi kita pada pembelajaran TIK kali ini, yaitu tentang aplikasi Microsoft Office Excel. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat tabel di aplikasi Microsoft Office Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menggunakan operasi hitung pada aplikasi Microsoft Office Excel. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah menggunakan operasi hitung pada aplikasi Microsoft Office Excel. Aplikasi hitung yang akan kita gunakan pada kali ini adalah perkalian. Untuk anak-anak yang sudah memiliki buku TIK, silahkan dibuka bukunya halaman 4. Nah, tugas kita ada di halaman 4. Namun, hari ini kita hanya akan melaksanakan atau membuat tugasnya sampai menentukan jumlah harga. Jadi kita hanya akan menggunakan operasi hitung perkalian. Untuk fungsi logika atau fungsi if-nya kita akan coba lanjutkan minggu depan. Nah, sekarang kita langsung buka dulu aplikasi Microsoft Office Excel-nya. Nah, sekarang kita pilih blank workbook. Nah, sekarang kita akan membuat tabel seperti yang ada pada buku halaman 4. Nah, di sana tabelnya berisikan tentang data harga dari sebuah toko alat tulis. Nah, di sana tabelnya dimulai dari sel A1, berarti kita memulai dari yang paling atas di sini A1. Nah, minggu yang lalu Bapak sudah ajarkan bagaimana caranya menentukan nama setiap sel ini. Jadi kita tinggal klik di selnya. Nah, di sini kita akan lihat nama selnya sel berapa. Ini D6. Nah, ini berarti di sini A1. Kita mulai ketik di sini dengan judulnya. Judulnya kita buat seperti yang ada di buku. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabelnya dan kita mulai pada sel A3. Kita cari sel A3 di sini. Kemudian di sini kita ketikkan barang. Di sini kita akan tambahkan ya, kita mulai dengan nama barang saja. Barang, kemudian kita geser ke sebelah harga satuan. Nah, kita geser lagi ke sebelahnya jumlah barang. Dan ke sebelahnya lagi jumlah harga. Nah, sekarang kita akan atur lebar kolom masing-masing dari tabel kita ini agar tulisannya atau teksnya tidak hilang atau terpotong seperti ini. Nah, pada kolom B ini kita akan geser. Kita tinggal geser di bagian atasnya antara huruf B dan C-nya. Nah, kemudian kita letakkan di antara huruf C dan D, kita tarik. Nah, kemudian di kolom D juga kita lakukan hal yang sama. Sekarang semua kolomnya sudah kita perbesar. Nah, tinggal kita isi data di dalamnya sesuai dengan data yang ada di buku.
Nah, ini ada yang melebihi dari kolom yang kita buat di sini di bagian tempat pensil nih, dia melebihi. Jadi kita perbesar kolom A-nya. Nah, sekarang sudah perbesar. Sekarang kita isi pada bagian harga satuan. Di sini di buku harga satuannya ditulis menggunakan koma dan titik. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan tanda titiknya atau tanda komanya. Kita akan buat saja harganya langsung angkanya. Kita buat 2000. Nah, langsung kita buat seperti itu. Kemudian kita enter. 4000. Sekarang kita isi pada bagian jumlah barang. Jumlah barang ini adalah berapa jumlah barang yang dibeli atau harganya, misalnya nanti dikalikan dengan ini. Kita isi jumlah barangnya. Sekarang kita akan menentukan jumlah harga berdasarkan harga satuan dan jumlah barang. Jadi di sini rumusnya adalah yang akan kita gunakan adalah jumlah barang dikalikan dengan jumlah barang ini kita kalikan dengan harga satuan, sehingga nanti kita menemukan berapa jumlah harga dari semua barang untuk satu jenis barang yang sama. Jadi 5 buah barang ini nanti kita bisa mencari harganya di sini, jumlah harganya keseluruhan berapa. Nah, sekarang caranya adalah kita ketik sama dengan. Untuk memulai rumus atau fungsi di Microsoft Office Excel, selalu kita awali dengan sama dengan. Kemudian kita klik, setelah kita ketik sama dengan, kita letakkan mouse-nya di bagian jumlah barang. Kita klik sel C4. Perhatikan selnya, sel C4. Setelah kita klik sel C4, kita tekan tanda kali di keyboard. Nah, tanda kali di keyboard itu yang tanda bintang ya. Tahan tombol shift, kemudian pencet tanda kalinya atau tanda bintangnya. Letaknya di angka 8. Nah, tahan tombol shift, kemudian tekan tanda kali atau tanda bintangnya yang terletak di tombol 8. Kemudian setelah kita ketik atau kita tekan tanda kalinya, kita klik sel B4. Kita klik sel B4. Nah, setelah kita klik sel B4, kita langsung tekan tombol enter. Nah, setelah kita tekan tombol enter, jumlah harganya di sini berubah menjadi 10.000. Jika kita cari secara manual, ini diperoleh dari 5 dikali dengan 2000, hasilnya 10.000. Nah, seperti inilah operasi hitung yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel. Manfaatnya dari menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel ini adalah yang pertama, memudahkan pekerjaan menjadi lebih cepat. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam melakukan operasi hitung, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dan sebagainya. Jadi kesalahan itu bisa dihindari dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel ini. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini caranya sama, kita tetap memulai dengan sama dengan, kemudian kita klik sel C5, kemudian kita ketik lagi tanda kalinya, tahan tombol shift, kemudian pencet tombol 8, kemudian kita klik lagi B5, kemudian kita tekan tombol enter. Nah, sekarang hasilnya sudah keluar. Kita cari lagi yang nomor selanjutnya, kita klik sama dengan, kemudian kita klik jumlah barang sel
C6, perhatikan selnya, sel C6. Namun nanti jika misalnya Ananda melakukan kesalahan, terkliknya di sini atau di sini atau di sini, itu tidak masalah, kita geser aja kliknya ke sini. Tapi kalau misalnya kliknya seperti ini, maka ini terjadi kesalahan. Nah, harusnya kalau dia seperti ini, kita hapus. Nah, hapus sampai selesai. Nah, tinggal sama dengan kita ulangi lagi kliknya dari sini. Klik C6, kemudian kita tekan tanda bintang atau tanda kali, kemudian kita klik lagi B6. Nah, selanjutnya kita tekan tombol enter. Nah, jadi kalau misalnya terjadi kesalahan saat menulis rumusnya, kita tinggal menghapus kembali di sini. Nah, kalau kita salah, kita tinggal hapus menggunakan tombol backspace. Nah, kita klik kembali C7, kemudian kita tekan tombol kali, kemudian kita klik B7. Nah, kita enter. Nah, kita lakukan sampai yang paling terakhir. Nah, sekarang kita sudah selesai menentukan jumlah harga dari setiap barang yang dibeli, setiap barang yang memiliki jumlah perkaliannya. Nah, yang pertama ini pensil. Kita sudah menentukan jumlah harganya menjadi 10.000. Ini diperoleh dari 2.000 dikali dengan 5, harga satuan dikali dengan jumlah barang atau sebaliknya. Nah, sekarang kita akan membuat ini menjadi tabel. Kita akan buatkan ini menjadi tabel. Kita blok, caranya seperti minggu yang lalu kita sudah lakukan. Kita letakkan mouse-nya di sel A3, kita klik, tahan, dan kita tarik ke bagian sampai D10. Nah, kita lepaskan. Kemudian pada bagian font, nah pada ribbon font ini kita pilih di bagian border. Nah, kita klik tanda panahnya, kita pilih all borders. Nah, sekarang tabel kita sudah jadi. Nah, untuk bagian diskon, kemudian harga bersih, dan jumlah total, pembayaran, dan kembalian seperti data yang ada di buku, kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, jadi tugas ini, file ini harus kita simpan supaya minggu depan kita bisa menggunakan kembali file ini. Kalau kita tidak menyimpannya, berarti minggu depan kita harus membuat ulang tabel ini supaya bisa kita melanjutkan tugasnya. Untuk menyimpan, nah caranya minggu yang lalu kita juga sudah lakukan. Kita tinggal klik file, kemudian kita pilih save. Nah, kalau dia save-nya nggak mau diklik, nah dia langsung pergi ke save as, itu nggak apa-apa, tidak masalah ya. Kita tinggal klik browse. Nah, dimana kita ingin menyimpan dari tugas kita ini. Kita perhatikan di bagian sini. Nah, di sini kita punya tempat penyimpanan. Nah, nanti Ananda boleh menyimpannya. Kalau kita ingin menyimpan di bagian D, nah di sini ada partisinya C, D, dan E. Atau kita simpan di dokumen juga boleh. Nah, di sini kita menyimpannya di dokumen. Kita klik dokumennya. Kemudian ini pada bagian file name kita klik di sini. Kita hapus. Kemudian di sini kita ganti dengan nama tugas, nama kelas. Nah, isi seperti ini. Tugas, kemudian diisi nama, kemudian diisi kelas. Setelah diisi seperti itu, kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kita sudah berhasil menyimpan file yang kita buat tadi. Nah, pada bagian atas ini nama filenya sudah berganti menjadi tugas, nama, kelas. Ini berartinya kita sudah menyimpan file tugas ini. Namun nanti kalau misalnya Ananda melakukan perubahan,
Misalnya ini dihapus misalnya, atau ditambah di sini nama kelas. Nah, nanti ditambah seperti ini. Setelah diisi, kan ini terjadi perubahan pada file tugas yang kita buat. Kalau terjadi perubahan seperti ini, kita harus mengulang menyimpan file ini dengan cara kita klik file, kemudian kita klik save. Nah, seperti itu caranya. Kalau sudah selesai, berarti kita sudah melakukan save terhadap perubahan yang terakhir. Tugas ini boleh Ananda kerjakan ketika perangkatnya tersedia, misalnya laptopnya sudah ada, kemudian ada orang tua atau kakak di rumah yang membantu. Nah, boleh dikerjakan. Tapi kalau misalnya laptopnya belum ada, misalnya laptopnya dipakai oleh orang tua atau dipakai oleh kakaknya, boleh ditunggu dulu sampai laptopnya tersedia. Jadi tidak harus selesai hari ini, ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita menggunakan operasi hitung perkalian. Nah, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.